Sebuah daerah yang berada di pinggir utara Pulau Sulawesi. Suku yang punya kisah yang diwariskan secara lisan turun-temurun. Kisah yang menggambarkan latar belakang mereka sejak zaman dahulu. Kisah bermula pada sebuah masa ketika lautan luas masih menjadi misteri yang belum terungkap. Sebuah kapal legendaris mengarungi ombak tak berujung. Kapal itu milik Nuh. Saat kapal itu tiba di sebuah perairan yang kini kita kenal sebagai negeri Buol, alam memberikan pertanda. Kapal tersebut berputar 3 kali, menciptakan pusaran buih bercahaya yang memenuhi lautan. Buih yang tampak sepele ini dalam perjalanan waktu mengeras dan menjelma menjadi daratan. Daratan yang dipenuhi dengan gunung-gunung yang megah, dengan Gunung Pogogul sebagai puncak yang tertinggi. Gunung dengan keagungannya menjadi saksi bisu atas kelahiran Buol. Nama Buol berasal dari kata Bulya yang diabadikan oleh seorang peneliti bernama Dr. E.L. Gode v. Molsbergen. Masyarakat Buol meyakini Gunung Pogogul inilah yang mempunyai kaitan erat dengan penghuni pertama negeri Buol. Nama Pogogul konon berasal dari kata Pogoguanan yang artinya yang diperebutkan, karena gunung ini diperebutkan oleh suku Manurung dengan suku Ombugilan. Konon, penghuni pertama menjelma dari kayangan. Di atas Gunung Pogogul ada sebuah batu hitam yang besar. Pada suatu hari terjadi angin ribut, kilat, halilintar, sambung menyambung. Setelah reda kembali, ternyata batu hitam terbelah menjadi 2 bagian dan muncul 2 orang manusia. Yang laki-laki mengaku bernama Tamatahu dan yang perempuan mengaku bernama Buki Kinumilanto. Mereka menurunkan keturunan yang kemudian hari dikenal dengan nama Ombu Kilano. Inilah yang menjadi cikal bakal suku Buol. Di lain waktu terjadi pula hal yang sama. Di dalam hutan Gunung Pogogul terdapat kayu-kayuan dan bambu. Ada rumpun bambu kuning yang besar disebut Bulyatu Bulyaan dan bambu kuning yang kecil disebut Tomulian Bulyaan. Suatu ketika alam menjadi gelap gulita dan kilat saling menyambar. Setelah cuaca cerah kembali, dari rumpun bambu kuning besar muncul seorang laki-laki mengaku bernama Lilimbuto. Dan dari rumpun bambu yang kecil, seorang perempuan bernama Lilimbuta. Kemudian mereka dikenal dengan Tomanurun. Seiring berjalannya waktu, terjadi perpecahan antara suku Ombu Kilano dan suku Manurung. Pertikaian itu terus berlanjut dan Ombu Kilano memutuskan untuk tinggal jauh dari Gunung Pogogul. Sementara suku Manurung tetap tinggal di sana. Kepercayaan suku Buol mempercayai suku Manurung ini masih mendiami Gunung Pogogul sebagai makhluk halus, sering menampakkan diri saat Buol akan ditimpa bencana. Dalam keluarga Tamatahu, sang istri Buki Kinumilanto hamil. Dalam masa kehamilannya, mereka melihat dalam telaga dekat tempat tinggal mereka ada seekor jentik besar terapung di atas air yang dari hari ke hari menjadi besar. Pada saat ia melahirkan, jentik tersebut juga ikut pecah dan di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang cantik parasnya. Kedua suami istri itu mengambil bayi tersebut dan memeliharanya bersama-sama dengan putranya, Dono Langit. Jentik dalam bahasa Buol disebut dengan Koti. Maka anak perempuan itu diberi nama Koti Gini yang di kemudian hari menjadi suami istri dan melahirkan 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setelah turun dari Gunung Pogogul, Dono Langit membuka lahan di suatu tempat yang mereka beri nama Gua Monial. Di Gua Monial, Dono Langit membangun 3 rumah yang akhirnya berkembang menjadi sebuah istana. Di istana tersebut mereka namakan Bolre Totoyu yang artinya rumah 3. Beliau kemudian membagi masyarakat menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok membuka daerah baru. Keempat kelompok ini kemudian berkembang menjadi 4 rumpun masyarakat yang berdiri sendiri. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, berdirilah 4 buah negeri. Negeri Biau, negeri Tongon, negeri Talaki, dan negeri Bunobogu.
Pemimpin negeri masing-masing bergelar Tamadoka yang artinya yang mulia, dan sebagai pimpinan tertinggi di atas Tamadoka ialah Dono Langit dengan gelar Tikaliangano yang artinya yang dipertuan. Selama Dono Langit masih hidup, rakyat keempat buah negeri hidup rukun dan damai. Mereka saling bekerja sama dan hidup tolong-menolong sebagai satu keluarga besar. Setelah Dono Langit wafat, atas persetujuan pemimpin keempat negeri, kedudukannya diganti oleh Raja Muda Biau dengan gelar Tamadoka Negeri Biau. Sejak Raja Muda Biau menggantikan Dono Langit, keadaan mulai berubah. Masing-masing negeri jalan sendiri-sendiri. Kerjasama dan tolong-menolong mulai ditinggalkan. Ketika persatuan makin rapuh, maka keempat negeri pun mulai kacau balau dan mundur. Pemimpin yang baru ini bukanlah tokoh yang bijaksana dan berwibawa seperti Dono Langit. Pada saat negeri-negeri tersebut mulai menarik diri, negeri Biau yang masih tetap dipimpin oleh Raja Muda Biau menjadi sasaran empuk para musuh. Sebelum serangan dari kerajaan Sigi, negeri Biau dan ketiga negeri lainnya sering mengalami teror dari bajak laut Mengindano. Selama puluhan tahun, bajak laut Mengindano merajalela di negeri-negeri itu, dan rakyat keempat negeri tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak bersatu. Negeri Biau yang diserang pasukan Sigi tidak mendapat bantuan dari tiga negeri lainnya. Oleh sebab itu, negeri Biau dengan mudah dapat ditaklukkan oleh pasukan musuh dan pimpinan mereka pun ditawan. Pemimpin Raja Biau Tamadoka ditawan bersama sejumlah pengikutnya dan dibawa ke negeri Sigi. Rakyat negeri Biau sangat risau ditinggalkan pemimpinnya yang ditawan oleh kerajaan Sigi. Masyarakat bersama-sama memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya diturunkan seorang raja untuk memimpin mereka. Atas kehendak Yang Maha Kuasa, terjadilah topang dan angin ribut. Setelah cuaca cerah kembali, rakyat negeri Biau beramai-ramai pergi ke Gunung Bogogul. Di tempat tersebut mereka menemukan sepasang manusia. Dari rumpun kayu bindanu keluar seorang laki-laki muda yang sangat tampan. Laki-laki tersebut mengaku bernama Magamu, dan dari batu hitam yang terbelah muncul seorang perempuan bernama Sakilato. Masyarakat kemudian memintanya untuk memimpin negeri Biau, dan Magamu pun setuju dan diangkat menjadi Raja Biau. Dalam kepemimpinannya, negeri kembali menjadi makmur dan aman. Beliau sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mengetahui hal tersebut, maka rakyat dari tiga negeri yang tadinya memisahkan diri sangat berhasrat untuk bergabung dengan negeri Biau. Secara bersama-sama wakil mereka menghadap Raja Magamu untuk menyampaikan maksud tersebut. Akhirnya, keempat negeri itu digabung menjadi satu dalam bentuk sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Buol dengan Magamu sebagai Madika atau Raja, atau lebih dikenal dengan nama Dubu Satu. Sedangkan ketiga Tamadoka dari negeri Tongon, Talaki, dan Bonobogu masing-masing sebagai Raja Muda. Raja Muda dari negeri Tongon dikenal dengan nama Dai Parundu, dari negeri Talaki bernama Pulili Buta, sedangkan dari negeri Bonobogu bernama Umaya. Raja Magamu mengendalikan pemerintahannya di istananya yang sekarang berubah nama dari Bolre Totoyu atau Rumah 3 menjadi Bolre Opato atau Rumah 4 yang terletak di Gua Monial. Di masa itu, Magamu belum juga dikaruniai seorang anak. Karena keinginannya punya anak, Raja Magamu kemudian pergi ke Gunung Pogogul untuk bersemedi, ditemani oleh beberapa pengawal dan punggawa kerajaannya. Pada hari ke-7 pertapaannya, barulah dia mendapatkan petunjuk. Dalam semedinya, datang seorang laki-laki yang berpakaian serba gemerlap. Kemudian dia menyuruh Raja Magamu untuk mengajak istri untuk berendam di Bogong Tutu selama 3 hari berturut-turut pada saat matahari terbit. Bogong Tutu adalah tempat permandian para bidadari dari Kayangan yang terletak di lereng Gunung Bogogul. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah rombongan permaisuri Sakilato menuju lereng Gunung Bogogul tersebut. Pada malam pertama berada di tempat tersebut, permaisuri bermimpi bertemu seekor burung elang. Elang tersebut memberikan sebuah telur kepada permaisuri. Keesokan harinya, pada saat matahari terbit, permaisuri berendam di Bogong Tutu. Hal ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Pada malam kedua, permaisuri kembali bermimpi bertemu dengan seorang putri yang cantik jelita. Dalam mimpinya, putri itu memberikan sebuah samada atau songkok raja kepada permaisuri. Dan pada malam terakhir, permaisuri bermimpi lagi bertemu dengan seorang kakek berjanggut putih dan memakai pakaian serba putih. Kakek tersebut memberinya sebuah sudang atau sejenis keris. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Putri Sakalito hamil dan melahirkan
melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Sang putri kemudian diberi nama Putri Anggantibone. Putri Anggantibone dilahirkan bersama-sama dengan telur yang tergenggam di tangannya. 2 tahun kemudian lahirlah anak yang kedua, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Pangeran Anoguliripu. Dilahirkan bersama-sama Samada, songkok raja. Dan 2 tahun berikutnya kembali permaisuri sekali itu melahirkan seorang bayi laki-laki yang lahir bersamanya dengan Sudang, kemudian diberi nama Pangeran Daibolre. Sementara itu di Sigi, Raja Muda Biau yang ditahan oleh Raja Sigi dikawinkan dengan Putri Sigi, memperoleh seorang putra bernama Hafid. Setelah dewasa dan mengetahui bahwa ayahnya berasal dari Buol dan seorang raja pula, maka ia merencanakan mengunjungi negeri ayahnya. Dari perjalanannya dari Sigi ke arah utara, sampailah ia bersama pengikutnya di negeri Bualemo, kerajaan tua yang berada di Banggai saat sekarang ini. Ia diterima oleh Raja Bualemo. Dan setelah mengetahui asal-usul Hafid sebagai keturunan Raja Biau atau Raja Buol dan Raja Sigi, Raja Bualemo berkenan mengawinkan Hafid dengan putrinya yang kemudian memperoleh 2 orang anak. Anak pertama laki-laki bernama Punubulian dan yang perempuan bernama Ndauni. Setelah dewasa, Punubulian kemudian kawin dengan Putri Tompotika. Niat Hafid ke Buol tidak terlaksana. Ia meninggal di Bualemo, maka kedua anaknya melanjutkan rencana ayahnya yang mengunjungi Buol. Punubulian dan istrinya serta adiknya kemudian diberangkatkan kakeknya Raja Bualemo menuju Buol. Ia diperlakukan sebagai raja karena Punubulian adalah cucu dari Raja Biau atau Buol. Neneknya juga merupakan keturunan dari Raja Sigi dan kakek sebelahnya Raja Bualemo. Punubulian berangkat dengan pengirimannya sebanyak 400 orang pada saat itu. Ia didampingi oleh 4 orang sangadi, dilengkapi dengan alat kebesaran raja, dikawal oleh pasukan yang dipimpin oleh Panglima Hilalja. Kedatangan Punubulian dengan 400 orang pengiringnya disambut oleh Magamu. Pemerintahan Magamu terus berlanjut setelah datangnya Punubulian. Pada saat anak pertama mereka berusia 5 tahun, Raja Magamu jatuh sakit. Akhirnya, Raja Magamu pun wafat. Seluruh rakyat kerajaan Buol berduka cita atas kepergian junjungan mereka. Saat Raja Magamu wafat, ketiga putra-putrinya masih kecil-kecil sehingga belum layak untuk menggantikan ayahnya untuk menjadi raja. Oleh sebab itu, diadakanlah rapat untuk memutuskan siapa yang akan menggantikan beliau. 3 raja muda kemudian berkumpul dan telah bermusyawarah dengan para pembesar istana. Akhirnya diputuskan bahwa untuk sementara tampuk pemerintahan dipegang oleh Punubulian karena cucu dari Raja Muda Biau yang pertama. Selama Raja Punubulian memerintah di negeri tersebut, beliau tetap memperhatikan keadaan putra-putri Raja Magamu dan permaisurinya. Sepeninggal Raja Magamu, istri dan anak-anaknya tetap menempati istana yang terletak di Gua Monial yang disebut Bolre Upato atau Rumah 4, sementara pemerintahan Punubulian dipusatkan di Lamoyan. Hingga permaisuri Raja Magamu pun wafat, hubungan antara kedua keluarga ini tetap akrab. Pada suatu hari, Raja Punubulian memanggil putranya yang bernama Batara Langit untuk menghadap. Sang raja menjelaskan bahwa sebelum baginda Raja Magamu memerintah, negeri ini dipimpin oleh kakek buyutnya yang bergelar Tamadoka di negeri Biau. Pada saat negeri Biau diserang oleh pasukan dari Raja Kerajaan Sigi, kakeknya ditawan oleh pasukan musuh dan dibawa ke negerinya. Beliau kemudian digantikan oleh baginda Raja Magamu. Saat Raja Magamu wafat, putra-putrinya masih kecil-kecil. Karena itu, sebagai keturunan Raja Biau yang pertama dipilih untuk menggantikan beliau memimpin negeri ini untuk sementara waktu. Yang berhak atas tahta kerajaan ini sebenarnya adalah keturunan dari Raja Magamu. Sekarang putra-putri Raja Magamu sudah beranjak dewasa dan yang berhak mewarisi tahta kerajaan Buol adalah Pangeran Anoguliripu, dan Batara Langit pun paham saat dijelaskan oleh ayahnya. Beliau tidak lagi khawatir akan timbul percekcokan di antara pewaris-pewaris kerajaan Buol. Sebenarnya dia sangat menginginkan putranya lah kelak yang akan menggantikan dirinya sebagai raja. Namun beliau sadar bahwa keturunan dari Raja Magamu lah yang berhak atas tahta kerajaan Buol. Untunglah putranya Batara Langit mengerti akan hal itu. Setelah beberapa bulan, Raja Bulian pun mangkat. Pangeran Anoguliripu kemudian diangkat menjadi raja. Sedangkan Batara Langit diberi kehormatan untuk memerintah di Balak Tongon.
Raja Anogrilipu diperkirakan memerintah antara 1476 sampai 1540 Masehi. Dalam pemerintahannya, Raja Anogrilipu yang sudah berpandangan maju mengadakan beberapa perubahan dan beberapa ketentuan baru di bidang pemerintahan. Wilayah kerajaan Buol dibagi menjadi 4 balak, yaitu Balak Biau, Balak Tongon, Balak Talaki, dan Balak Bodobogu. Jabatan Raja Muda di setiap negeri sebelumnya dihilangkan. Diangkatlah beberapa pembesar kerajaan yang baru, yaitu Jogogu, Ukumo, dan Kapitalau. Jabatan-jabatan ini sederajat dengan jabatan sebagai pemimpin suatu negeri. Jabatan Jogogu inilah yang diberikan kepada Batara Langit. Putri Anggantibone sebagai anak tertua pun diberi kehormatan untuk memimpin Balak Biau sebagai Raja Putri Madika Suai. Kerajaan Buol semakin maju di bawah kepemimpinan Raja Anogrilipu. Keberhasilan Raja Anogrilipu memimpin kerajaan Biau terkenal di mana-mana. Namun di sisi lain, beberapa tindakan beliau sangat mengecewakan saudaranya, Putri Anggantibone. Saudaranya merasa diperlakukan tidak wajar. Yang lebih mengecewakan hati Putri Anggantibone ialah bahwa semua yang ditetapkan Anogrilipu menjadi raja yang memerintah Salak Biau, tetapi dalam kenyataannya Salak Biau langsung diperintah oleh Anogrilipu sendiri. Adiknya Dai Bolre pun sama sekali tidak diberikan jabatan olehnya. Untungnya kedua kakak beradik itu, Anggantibone dan Dai Bolre, mempunyai sifat penyabar. Meskipun diperlakukan tidak wajar, mereka tetap menerima perlakuan saudaranya. Keduanya sudah paham sifat Anogrilipu yang sejak masih kecil selalu mau menang sendiri. Kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang mengharuskan putri pertama Magamu, Anggantibone, dan putra ketiga Magamu, Dai Bolre, berlayar meninggalkan Buol. Sebelum berangkat, sang putri bersumpah dengan mengambil batu besar hitam dan menjatuhkannya ke sungai dan berkata, kalau batu ini timbul, barulah negeri ini mendapatkan kebaikan dan selamanya negeri ini hidup dalam kedengkian, fitnah, dan rasa iri hati. Mereka meninggalkan Buol berlayar menuju selatan, tetapi mereka singgah di sebuah kerajaan bernama Nalu atau Toli-Toli saat sekarang ini. Sampai di sini, putra ketiga Magamu, Dai Bolre, menikah dengan putri dari Raja Nalu, sehingga sang putri melanjutkan perjalanan sendiri dan sempat singgah di Mamuju dan tiba di goa di daerah Takak Basia. Menurut legenda, ia menikah dan menjadi raja di sana. Sementara itu, akibat kepergian saudaranya, Raja Anogrilipu mengalami kesedihan sehingga ia sering keluar masuk hutan untuk menenangkan diri sampai suatu saat dia dinyatakan hilang dan masyarakat hanya menemukan samada songkok raja yang biasa dipakainya tergeletak di tepi sungai yang kemudian diberi nama Butako Samada. Raja Anogrilipu mempunyai 4 anak, yang sulung laki-laki bernama Bombalatu, yang kedua laki-laki bernama Todael, yang ketiga perempuan bernama Tuti Buliaan, dan yang bungsu perempuan bernama Dei Makio. Keempatnya masih belum dewasa. Raja Anogrilipu juga mempunyai seorang anak angkat yang ditemukannya ketika sedang berburu rusa di hutan. Karena putra-putri Raja Anogrilipu masih belum dewasa, maka yang berhak menggantikannya adalah Pangeran Dai Bolre. Namun, karena Pangeran Dai Bolre belum kembali, maka disepakati untuk mengangkat Jogogu Batara Langit sebagai wakil atau perabis raja. Raja-raja muda kembali memegang balaknya masing-masing. Balak Tongon diperintah oleh Raja Muda Dai Parundu, Balak Talak oleh Raja Muda Hulili Buata, Balak Bonobogu oleh Raja Muda Umaya. Adapun Balak Biau yang tadinya diperintah langsung oleh Raja Anogrilipu kini diserahkan kepada anaknya dengan gelar Ndubu II. Kuasaan tertinggi tetap di tangan Batara Langit yang ketika masih menjabat sebagai Jogogu sudah mempunyai gelar Muhammad Tahir Wasiruladim Abdul Rahman. Beliau adalah pembesar kerajaan Buol yang pertama-tama memeluk agama Islam. Beliau untuk sementara menjadi raja hingga Dai Bolre kembali. Di sisi lain, Dai Bolre hendak pulang menuju Buol. Ketika sampai di Tanjung Doka, Pangeran Dai Bolre melihat kawanan bajak laut Mengindano yang saat itu hendak menyerang Buol. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Dai Bolre dan para perampok. Dai Bolre meninggal dalam pertempuran tersebut.
Para perampok ini mengetahui bahwa yang dibunuhnya adalah seorang pangeran, maka sisa-sisa dari bajak laut ini pun membawa jenazah Pangeran Daibolre ke darat. Kemudian dikuburkannya mayat putra Raja Bol itu di suatu tempat bernama Pakunayat. Sampai sekarang tempat itu dinamakan kuburan keramat. Walaupun kuburan tersebut berada di pantai sebuah tanjung, tidak pernah ada air laut yang masuk ke dalamnya, sekalipun pada waktu terjadinya air pasang besar. Daibolre memiliki anak dari perkawinannya dengan putri Raja Naalu yang diberi nama Pombang Liripu yang kelak akan menjadi Raja Bol juga. Di Bol sendiri, berita tentang kematian Pangeran Daibolre dengan cepat menyebar. Raja Batara Langit segera mengumpulkan para pejabat istana dan pembesar kerajaan. Ada hal penting yang harus dibicarakan, maka ia menyerahkan keputusan tentang masa depan negeri ini di tangan para pembesar kerajaan yang terdiri dari raja-raja muda dari keempat balak serta pejabat-pejabat istana lainnya untuk memutuskan bagaimana negeri itu selanjutnya. Dan diputuskan bahwa Batara Langit tetap akan memerintah negeri tersebut. Ia tercatat memerintah dari tahun 1540 sampai 1560. Tak lama kemudian berita tentang Putri Anggantibone sampai di telinga raja. Menurut kabar, Putri Anggantibone berpisah dengan Pangeran Daibolre di Mamuju. Pangeran Daibolre kembali ke kerajaan Nalu, sedangkan Putri Anggantibone melanjutkan perjalanannya ke Goa. Setelah itu, tak terdengar lagi kabar tentang putri tersebut. Pemerintahan terus berlanjut digantikan oleh Raja Sultan Eato Madika Moputi tahun 1560 sampai tahun 1592. Raja ini semasa masih kecil bernama Dai Malambang, setelah dewasa bernama Ali Juana, dan setelah menjadi raja disebut Sultan Eato yang kemudian dibergelar Madika Moputi. Ayahnya Batara Langit menjadi perabis raja mewakili Daibolre, sedangkan kakeknya Raja Punubuliaan adalah turunan dari 3 raja, yaitu Kerajaan Biau, Sigi, dan Bualemo. Anak dari Daibolre, Pombang Ripu, sebagai calon Raja Bol, tahun 1590 mengadakan perjalanan muhibah mengunjungi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Utara dan Ternate. Di Bol pada waktu itu banyak didapati emas oleh penduduk. Sebagian emas itu diserahkan kepada Pombang Rilipu. Tujuan kunjungannya adalah untuk menjalin persahabatan. Dia berkenalan dengan Sultan Ternate dan Gubernur POC yang berpusat di sana bernama Petburg. Sebagai persahabatan, Pombang Rilipu menyerahkan sejumlah emas dan sebagai imbalannya dia memperoleh beberapa karung uang. Orang Bol menamakannya Doi Manu. Pada kesempatan itu pula, Regerens Komisaris mengeluarkan keputusan Pombang Rilipu menjadi Raja Bol dengan gelar Prince Bombang Yakutuntu Amas Paduka Raja Besar di tahun 1592 sampai 1633, melanjutkan pemerintahan Sultan Eato Madika Moputi. Pemerintahan terus berlanjut setelah Nusantara bersatu melawan kolonial Belanda. Bol masuk dalam wilayah Indonesia.